Vinigradus Radio Station, seperti yang udah di teaser tadi Vinas, kalau misalkan nih buat kamu yang pengen banget itu berkarir di dunia perhotelan, lebih tepatnya berkarir di luar negeri, dan mungkin ingin tuh berkarir juga di kapal pesiar, karena ngelihat gitu kayak di sosmed teman-teman kamu kayak, waduh hidupnya enak banget, terus seru juga, bisa ke luar negeri, that's why. Kali ini Agil sudah kedatangan, ini teman-teman dari Sekolah Perhotelan Internasional atau SPI Bali. Di sini sudah kehadiran ada Kak Ferdi dan juga Kak Nindi. Selamat sore Kak Ferdi dan juga Kak Nindi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Syukurnya baik, kabar kita baik semua. Kak Ferdi gimana? Baik, cuaca lagi baik, kita juga baik dong. Benar banget, karena kan sebelum-sebelumnya hujan-hujan nih. Betul. Sekarang akhirnya udah terang. Meskipun ya cuaca agak-agak gloomy gitu, but it's okay. Karena ini cuacanya enak gitu. Yang penting gak hatinya yang gloomy kan? Nah itu dia, maka dari itu karena hati kamu gak gloomy dan cuacanya enak, mari kita ngobrol-ngobrol mengenai hal yang penting banget buat Viners tahu. Apalagi buat Viners yang pengen banget berkarir di kapal pesiar atau bahkan di perhotelan, lebih tepatnya di luar negeri sana. Kak, ini pertanyaan pertama nih. Okay. Kira-kira apa sih sebenarnya yang perlu kita lakuin atau persyaratan dasar ketika kita pengen berkarir di luar negeri, khususnya perhotelan dan juga kapal pesiar? Oke, kalau untuk persyaratan dasarnya sendiri ya, yang namanya mau kerja luar negeri, kalau menurut aku yang paling penting itu pasti bahasa Inggris ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena kita kan pasti di sana kerjanya sama orang-orang dari berbagai negara tuh. Nah, kita nggak mungkin dong ngobrol sama mereka pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Berarti pasti bahasa Inggris dulu gitu. Nah, jadi itu sih yang harus benar-benar dimatengin dulu sebelum nanti pengen apply untuk kerja luar negeri gitu. Kalau Kak Ferdi sendiri, menurut Kak Ferdi apa yang paling penting yang kita punya gitu? Kalau misalkan pengen berkarir di luar negeri gitu. Oke, pastinya selain bahasa Inggris juga, bahasa Inggris itu kan paling penting ya pastinya kalau kita seperti yang dibilang sama Miss Nin tadi. Dan yang kedua itu pastinya skill yang kita butuhin untuk nanti kerja di luar negeri. Nah, sesuai bidang-bidangnya. Kalau misalkan pengen kerja di perhotelan nih, kita harus tahu tentang skill-skill yang ada di perhotelan nih, apa aja sih yang diperluin gitu. Nah kalau misalkan ngomongin tentang sertifikasi atau misalkan pelatihan khusus, itu penting nggak sih harus kita punya ketika kita tuh pengen berkarir di luar negeri, Kak? Oke, kalau sertifikasi itu emang penting banget ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena itu nih yang jadi nanti proof atau bukti buat kita bahwa kita betul udah seorang yang expert gitu loh. Jadi expertnya dalam artian ada bukti berupa dokumen sertifikat yang dapat dari mungkin entah lembaga pelatihan ataupun tempat kursus dan lain-lainnya gitu. Nah ngomongin tentang sertifikasi atau pelatihan, kira-kira apakah di SPI Bali semua hal ini udah terprovide atau gimana, Kak? Oke, kalau untuk sertifikasi pelatihan tentu ya, karena kita kan di situ tuh statusnya lembaga pelatihan kerja. Jadi kita tuh ada di undernya Dinas Ketenagakerjaan. Nah, jadi kita di sini memang sudah menyediakan jasa untuk pendidikan pelatihan di jurusan perhotelan. Itu ada beberapa jurusan yang mana itu sudah kita sesuaikan dengan standar yang ada di industri, Kak. Gitu. Jadi tepat sasaran gitu ya. Benar. Baik. Nah, Kak, ini aku mau nanya, selain bahasa Inggris, kira-kira bahasa apa lagi yang mungkin sekarang tuh lagi gencar-gencarnya nih dicari sama mungkin yang pengen kerja di luar negeri tentang perhotelan atau kapal pesiar, selain bahasa Inggris tadi? Mungkin ada bahasa lainnya kah? Nah fun fact-nya nih, kayaknya tourism di Asia tuh lagi cukup hype ya sekarang. Jadi salah satu bahasa yang sekarang cukup banyak jadi kualifikasi di beberapa tempat untuk kerja itu mungkin ada bahasa Mandarin. Habis itu ada Japanese juga. Sama udah mulai ada bahasa Korea nih juga gitu. Jadi turis dari Asia ini lagi rame banget visiting ke berbagai daerah untuk pariwisata, terutama di Bali sini kan udah banyak banget. Nah, kita pun di sini handle beberapa company juga untuk penyaluran tenaga kerja sama untuk mahasiswa kita. Nah, kita juga langsung nyelipin di mata kuliah kita itu ada bahasa Mandarinnya juga. Jadi selain bahasa Inggris di SPI Bali itu juga ada pelajaran bahasa Mandarin juga. Benar. Nah, selain itu kalau misalkan ngomongin buat teman-teman ya atau Viners yang ingin belajar di SPI Bali, apa aja yang bakal kita pelajarin nih, Kak, di sana selain tentunya belajar bahasa dan juga tadi sertifikasi yang pengen misalkan kita pengen ke kapal pesiar kayak gitu-gitu, apa aja sih, Kak? Kalau untuk materi utamanya sih nanti tentunya di materi perjurusan ya. Kita di sini untuk jurusannya tuh ada F&B product. Itu untuk yang di kulineri tuh, Kak. Kayak nanti belajarnya masak tentunya ya, berbagai metode masak lah gitu. Kemudian ada F&B service bar, itu untuk di bagian penyajian makanan minuman. Jadi ada yang nyajiin makanan itu untuk waiter waitress, kemudian ada di bagian bartender sama include materi barista juga. Kan lagi hype tuh nih anak-anak muda lagi banyak banget
banyak yang di coffee shop gitu Bener, loh. bener. Apalagi sekarang lagi zamannya work from cafe gitu kan. Oke. Nah, jadi barista tuh udah mulai lumayan banyak nih diperluin sekarang Oke. gitu. Kemudian kita ada housekeeping front office juga, itu untuk room department. Nah, nanti untuk menunjang jurusan-jurusan itu kita ada beberapa mata kuliah yang cukup penting. Oke. Nah, jadi untuk materi bahasa Inggrisnya aja kita divide jadi 2 di sana. Oh. Nah, jadi ada yang khusus per jurusan dan ada yang untuk semua jurusan dapat gitu. Jadi oke. jadi benar-benar fokus nanti materinya. Nah, selain itu kita ada satu mata kuliah saktinya nih di kampus SPI. Nah, itu ada yang namanya APT atau Attitude and Professionalism Training. Nah, jadi di sana nanti teman-teman yang kuliah di kampus SPI atau finers yang mau kuliah di kampus SPI bakalan diajarin tata cara untuk bisa cepat lulus interview. Baik itu interviewnya training, kerjanya di Bali kayak di luar negeri kayak. Nah, itu semuanya ada trik-trik khususnya. Oke, berarti nggak cuman belajar tentang materi yang mana kita untuk kerja, tapi sebelum kita kerja itu kan pasti apply kerjaan juga, nanti juga Benar. bakal diajarin di sana. Yap. Oke, nah kalau misalkan untuk kapal pesiarnya sendiri Kak, itu gimana Kak? Coba mungkin Kak Ferdi mungkin bisa dijelaskan? Right, jadi kalau misalkan teman-teman yang mau kerja di kapal pesiar, nah ini info penting juga yang bisa saya kasih ke kalian teman-teman. Ya, mungkin beberapa ada yang tahu kalau kerja di kapal pesiar itu kebanyakan mungkin ya dari kapal-kapal company luar itu yang umur 21 tahun baru bisa kerja di kapal pesiar. Sedangkan kita di sini kampus SPI kita handle company-company yang kerja di kapal pesiar itu umur 18 tahun udah bisa kerja di kapal pesiar, Kak. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian yang SMA, SMK itu pengen cepat kerja di kapal pesiar gitu, jadi udah bisa apply dari umur 18 tahun. Oke. Dengan minimal pengalaman 6 bulan training pun itu sudah bisa kerja di kapal pesiar kalau di kapal pesiar kita. Oke, nah gitu. untuk kapal pesiarnya sendiri itu tadi kan kalau perhotelan ada F&B, terus ada housekeeping juga. Nah untuk kapal pesiar ini biasanya bagiannya atau divisinya apa aja Kak? Nah, kalau untuk kerja di kapal pesiar sendiri itu sebenarnya sama aja sih ya, kayak kerja di hotel, cuman beda lokasi doang nih. Kalau di hotel ya di darat, kalau di kapal pesiar dalam kapal. Jadi divisi-divisi yang diperluin di hotel itu juga kita ada banget untuk di kapal pesiarnya. Jadi rekrutmennya juga sama, nyari waiter waitress, chef, abis itu bartender, ada housekeepingnya juga, front office kayak itu Kak. Oke, jadi ya mirip-mirip sebenarnya ya. Bener banget, Oke. mirip. Nah untuk lama belajarnya nih Kak, biasanya ini yang paling ditanya-tanya. Kak berapa lama sih belajarnya? Soalnya aku udah pengen banget nih untuk kerja, terus kayak bosen banget yang namanya belajar gitu, materi-materi tok pusing gitu. Iya betul-betul. Jadi teman-teman yang nanti mau ke kapal pesiar atau mau ke hotel luar negeri, ya. Jadi kalau kita di sini di kampus SPI sendiri itu untuk pembelajarannya itu lebih banyak prakteknya. 70% praktek lebih banyak dibandingkan teorinya, Kak. Jadi nanti kalian akan benar-benar belajarnya itu gimana sih cara kerjanya. Kalau misalkan jadi chef atau jadi waiter waitress di hotel seperti itu, bareng-bareng sama dengan praktisi-praktisi dari instruktur kita itu ya langsung dari industri begitu. Jadi ada yang masih jadi general manager gitu ya di industri-industri perhotelan tuh. Nah, terus untuk kalian nanti kalau misalkan mau ke perhotelan ya, untuk pendidikan cukup dengan diploma 1 itu sudah bisa banget untuk kerja ke luar negeri dan kapal pesiar, Kak. Oke. Tuh, jadi nanti setahun ya berarti ya. Setahun Benar. kurang lebih. Jadi nanti kalian akan belajar kurang lebih 6 bulan untuk teori praktikum, lalu nanti sudah langsung kita tempatkan untuk on the job training di berbagai hotel-hotel bintang 4 ke atas di Bali sendiri. Oke, nah kalau ngomongin tentang on the job trainingnya, apakah kita sebagai mahasiswa yang harus aktif mencari sendiri atau dari kampusnya itu udah disediakan listnya gitu Kak? Oke, kalau untuk on the job training itu kita udah provide juga sih Kak di kampus. Jadi nanti mahasiswa itu boleh milih mau training di daerah mana, mungkin kayak mau di Kutek Kak, mau di Canggu Kak, atau Nusa Dua dan lain-lainnya. Bahkan kita juga provide untuk magang luar negeri. Oke. Nah, jadi kita di sini ada J1 program atau untuk internship ke Amerika. Oh wow, apakah ada negara lain lagi Kak? Maksudnya selain Amerika mungkin di Jepang kah mungkin, Jerman kah, Belanda kah atau di mana Kak? Oke, kalau untuk negara lain, kalau Jepang kita belum sih Kak, karena kalau di Jepang itu pariwisatanya nggak begitu ya. Biasanya kalau kita dengar-dengar juga teman-teman yang dari lembaga-lembaga lain, itu program Jepang adanya untuk di industri yang kayak Pertanian, habis itu gitu ya. perkebunan, peternakan, habis itu bangunan kayak gitu ya. Nah, kalau kita selain J1 program Amerika, itu kita ada program magang untuk di kawasan Middle East. Nah, Oh, Timur Asia Timur Tengah. Tengah. Kayak tadi itu di Dubai, Qatar, Oke. kayak gitu. Ih, seru banget lagi, bener. Nah Kak, kalau ngomongin tentang tadi negara-negara mana aja kan udah dijelasin juga. Nah, kira-kira kalau misalkan dari minat para mahasiswa dari kumpulan negara-negara tersebut,
mana negara yang paling banyak dan kira-kira menghasilkan uang paling banyak? Jawan program Amerika. Oh, di Karena Amerika ya? Benar. Jadi mereka di sana tuh nanti untuk magang. Kalau kita di Bali mostly ya hotel di sini tuh nggak banyak yang ngasih uang saku gitu kan, atau mungkin menggaji mereka ketika training gitu. Nah, Oke. tapi kalau di luar negeri itu teman-teman yang nanti internship di sana itu pasti bakalan dapat income, Kak. Bahkan itu bisa sampai 2 digit gitu. Oh wow, boleh dijelasin nggak sih Kak, apa kayak syaratnya atau mungkin hal-hal yang mungkin para mahasiswa tuh kadang-kadang suka kelupaan nih ketika ingin on the job training kayak gitu, kayak misalkan dia lupa untuk beberapa berkas Kak, atau mungkin beberapa keahlian yang harusnya nih mahasiswa ini punya, tapi sebenarnya dia nggak pelajarin gitu, kayak gitu-gitu. Kalau untuk berkas-berkas itu sih biasanya belum ada ya, karena kan mereka baru apply untuk magang nih gitu. Jadi ya mereka cuman tinggal benar-benar harus fasihin banget di Bahasa departemen Inggris yang ya? mereka mau Oke. apply gitu. Oke, Kalau oke, misalkan oke. apply mau jadi bartender ya memang harus nanti paham betul apa sih itu knowledge yang perlu diketahui di bartender gitu. Oke, wah menarik Dan banget nih. sejenisnya. Oke. Nah, buat kamu juga Vinars yang ingin bertanya-tanya mengenai tentang SPI Bali, kamu langsung aja bisa drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812-383-9100 atau juga boleh DM di Instagram di @phoenixradiobali. Mungkin kita bakal break sebentar Kak. Phoenix Radio Station masih bersama Gila Babil Vinars, dan di sini masih bersama Kak Ferdi dan juga Kak Nindi dari Sekolah Perhotelan Internasional Bali. Dan tentunya di sini juga kamu masih bisa juga pengen nanya-nanya juga boleh boleh banget ya buat Kak Nindi dan juga Kak Ferdi, karena tadi ada yang titip salam nih. Ini ada titip salam dari Dwi Suryawan. Dia katanya salam dong buat Mr. Ferdi dan juga Miss Nindi, katanya semangat sore hari ini. Tuh udah disemangati. Thank Iya, you. thank you. Nah, lanjut lagi Kak, ini ngomongin tadi tentang SPI Bali. Tadi kita udah ngomongin beberapa negara yang mana menjadi tujuan, kayak tadi ada Amerika yang paling banyak, terus juga di Middle East juga, terus beberapa juga kayak apa namanya? Beberapa hal yang perlu dipersiapkan juga. Nah, tapi kalau ngomongin tentang SPI Bali sendiri, kira-kira fasilitas apa yang bisa didapatkan mahasiswa ketika belajar di SPI Bali, Kak? Oke, nah untuk fasilitasnya sendiri itu nanti teman-teman tentunya bakalan dapat untuk lab praktikumnya itu udah sesuai dengan standar industri. Nah, terutama karena kita di sini kan langsung untuk agensi penyaluran kerja juga nih. Nah, jadi kita yang langsung handle untuk company industrinya sendiri. Nah, jadi itu semuanya udah kita kemas sesuai banget dengan standar yang diminta dari pihak company atau industrinya sendiri gitu. Oke. Jadi pas belajar di kampus sama nanti pas kerjanya itu udah nggak ada perbedaan lah dari utensil dan lain-lainnya gitu. Oke, Alat-alat oke. yang ada di kampus lah. Oke, nah mungkin ini lanjut ke Kak Ferdi nih Kak. Kalau misalkan dari yang Kak Ferdi lihat sebelum-sebelumnya dari para mahasiswa, apa sih biasanya yang menjadi problem para mahasiswa sebelum berangkat magang atau misalkan kerja di luar negeri Kak? Oke, problem paling banyak. Jadi teman-teman kalau misalkan mau magang, mau kerja ke luar negeri, kalian kan pasti nanti mengikuti interview nih. Nah, problem paling banyak itu adalah ketika kalian interview, walaupun kalian udah tahu materinya, kalian hafal bahasa Inggris sudah fluent, cuman ada satu hal yang paling mempengaruhi nanti ketika kalian bisa lulus interview atau enggak, yaitu kalian nervous atau enggaknya. Oke. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi kalian harus bisa mengendalikan diri lah ya, gitu ya. Walaupun kalian udah sebelum masuk ruangan ini udah fasih bahasa Inggrisnya, udah inget semua materinya, tapi ketika duduk nanti waktu interview tiba-tiba ngeblank, itu yang harus hati-hati teman-teman. Jadi kalian harus sering-sering ya berlatih, terutama ya. Jadi jangan cuma menghafalkan saja, tapi berlatih mungkin bisa dengan suara sendiri ketika nanti menjelaskan terus segala macamnya gitu ya. Jadi ketika nanti kalian mau magang atau kerja ke luar negeri, ketika menghadapi interview kalian harus bisa menekan diri, jangan nervous teman-teman. Oke, dan itu semua juga sudah dipelajari di SPI Bali, seperti Betul. yang udah di-mention di segmen pertama tadi. Betul, that's why kita siapin mata kuliah EPT itu, Oke. bukan lagunya Rose. Itu beda lagi ya. Apa tuh kali Iya. itu ya. Nah, kalau ngomongin tentang agensi sendiri Kak, apakah SPI Bali itu juga bekerja sama dengan agensi lain atau emang SPI Bali itu punya agensi sendiri gitu Kak? Oke, kalau kita sih lebih tepatnya itu dibentuk oleh agensi gitu Kak ya. Oke. Jadi kita basically itu berkarirnya di bidang agensi dulu, kemudian kita buka kampus. Jadi sebelum kita punya kampus ya kita ngambil dari mahasiswa kampus-kampus lain dulu, alumni-alumninya. Oke. Kita salurin kerja gitu. Cuman akhirnya repot ya, cukup gini harus nyari informasi ke kampus lain dulu, nyariin alumninya. Akhirnya kita buka kampus sendiri. Oke. Gitu. Jadi semuanya udah resmi ya Kak ya? Benar. Oke, nah kalau ngomongin nih Kak, ini yang paling penting juga sih. Ini tentang biaya nih. Kalau misalkan kita pengen kuliah di SPI Bali, itu kira-kira biayanya
apakah berbeda kalau ke kapal pesiar itu beda, perhotelan itu beda atau gimana Kak? Oke, nah untuk pendidikannya sendiri itu sebenarnya tidak ada dibedakan ya. Yang nanti ini orientasi kerjanya mau ke kapal pesiar, yang ini maunya ke hotel aja gitu. Nah, pendidikannya tuh jadi satu semuanya. Tuh, jadi pendidikan D1, D2, D3 di kita itu semuanya bisa untuk apply cruise ship program ataupun land based program gitu. Nah, dan biayanya sendiri itu kita bisa bilang cukup terjangkau ya. Nah, apalagi di bulan Februari yang tinggal menghitung hari ini nih, kita masih ada kapal promo sebenarnya. Jadi kalau misalkan daftar ulang bareng-bareng sama mungkin kapal tuh nggak harus mungkin sama pacarnya gitu ya, mungkin sama temen bestinya itu dan lain-lainnya, itu masih bisa dapetin diskon biaya kuliah nanti. Nah, jadi rate biaya kuliah kita itu ada di angka 15 juta sekian. Nah, itu nanti masih dapat diskon biaya kuliahnya juga kalau misalkan daftar ulang di bulan Februari ini. Oke, itu khusus untuk bulan Februari ya. Betul. Oke, nah kalau misalkan kayak, aduh masih mikir-mikir nih, kayaknya Februari belum ada duitnya nih. Apakah cuman dibuka sampai Februari aja? Terus bulan depannya udah nggak ada atau gimana Oh Kak? enggak, kita pendaftaran kebetulan sekarang ini udah lagi di gelombang kedua pendaftaran ya. Oke. Nah, gelombang kedua pendaftaran ini kita set dari Februari sampai April nanti. Jadi buat sekarang yang masih pikir-pikir, Kak katanya kan kapal promo nih belum punya pacar, ya nunggu dulu pacar sampai April gitu misalkan ya nggak Karena apa-apa juga pacarnya belum sih. lulus. Boleh gitu. Jadi kita masih buka sampai April dan itu pun nanti setelah April masih ada gelombang ketiga juga sampai Oke. di bulan Juli pertengahan lah kurang lebih. Oke, Gitu. tapi jangan disia-siakan Viners promonya. Benar. Ingat ya, sampai bulan Februari aja. Sampai Februari aja. Untuk syarat-syaratnya Kak, apa yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin mendaftar di SPI Bali? Oke, untuk pendaftaran perkuliahan itu tahapannya ada dua. Yang pertama itu ngisi formulir pendaftaran yang data diri dulu. Itu dengan bisa langsung datang ke kampus atau akses formulir kita di www.spibali.id. Oke. Nah, itu website kita. Kemudian selanjutnya bisa langsung daftar ulang, sama juga bisa online, bisa offline. Kalau offline datang langsung ke kampus, online-nya tinggal attach email aja untuk file kayak fotokopi KK, KTP dan lain-lainnya. Habis itu payment tahap 1 udah deh selesai. Oke, Gitu. semuanya jadi udah tersedia di sana infonya, jadi aman banget pokoknya Yap. kalau ingin mendaftar di SPI Bali. Tapi sebelum itu kita mau juga ngobrol-ngobrol mengenai tentang mungkin ada nggak sih Kak kayak tips and trick nih buat teman-teman kira-kira yang pengen atau kayak berkarir di luar negeri perhotelan atau kayak di kapal pesiar, kayak misalkan tadi kan bahasa udah dijelasin tuh, penting banget yang namanya bahasa Inggris, terus juga bahasa asing lainnya. Mungkin apakah kayak mental juga atau apanya yang gitu perlu dipersiapkan Kak, kesehatan kah atau apa kayak gitu Kak? Nah, ngomongin soal kesehatan kita juga jadi inget nih. Apa Jadi tuh, Kak? kesehatan tuh salah satu hal yang penting juga nih nanti buat Viners semua perhatiin kalau emang misalkan pengen kerja ke luar negeri. Karena baik untuk kapal pesiar maupun hotel itu nanti begitu udah dapat jadwal keberangkatan ada yang namanya medical check up itu yang diwajibkan. Nah, Oke. jadi kan kita mau kerja ke luar negeri nih, jangan sampai kita mungkin mohon maaf ke sana bawa virus atau penyakit yang tidak seharusnya gitu. Jadi kesehatan fisik itu harus banget dijaga sih. Oke, gitu. oke. Mungkin ada nggak sih Kak kayak akhir-akhir ini alumni atau lulusan SPI yang berkarir di luar negeri kira-kira udah di negara mana aja nih yang udah baru-baru ini ya? Oke, kalau kita sih mostly ya, hampir dari 70% mahasiswa kita tuh kebanyakan berkarirnya di kapal pesiar. Dan Oke. banyak juga dari mereka yang udah pada kabur nih ninggalin kita sebelum mereka wisuda. Nah, Oh. karena mahasiswa kita tuh kita udah izinin mereka untuk ikut interview kalau kita ada open recruitment pas masih aktif kuliah. Contoh nih kayak baru 2 bulan atau 3 bulan kuliah, terutama buat teman-teman yang dari SMK. Kan udah Oh. pernah punya pengalaman training Iya, ya, iya, Kak. iya. Nah, jadi mereka udah boleh langsung ikut. Kalau lulus ya udah gas aja gitu. Kampusnya ditinggalin aja dulu gitu. Oke, jadi bisa kayak gitu ya. Benar. Nah, kalau ngomongin tentang transparansi, tentang gaji atau gimana, itu gimana sih Kak? Apakah nanti ada potongan kah dari agensi atau dari SPI Bali sendiri atau gimana Kak? Oh, enggak, kalau kita di sini untuk agency itu cuman sebagai jasa pembuatan dokumen aja Kak, kayak bikin Oh. paspor, visa Oke, dan oke. lain-lain kayak gitu kan. Nah, kalau untuk fee itu kita nggak ada sih, benar-benar cuman yang dibayarin sama teman-teman yang nanti pengen kuliah di kampus SPI dan juga diberangkatkan ke luar negeri ya. Itu mereka cuman bayar jasa untuk pembuatan dokumen aja, sisanya Oke, nggak ada. oke, gitu. oke. Jadi full gaji bulanannya masuk kantong sendiri. Oh, wow. Dengan cuman biaya kuliah yang terjangkau, kamu juga mendapatkan kayak balik modalnya juga cepet gitu ya? Benar. Oke, nah kalau Kak Ferdi nih Kak, ini aku mau nanya nih, apakah ketika kita para mahasiswa yang bekerja di luar negeri, pasti pernah dong ngalamin yang namanya homesick?
Nah, kira-kira menurut Kak Ferdi gimana sih cara mengatasi homesick ketika kita tuh kerja di luar negeri gitu Kak? Oke, jadi banyak nih dari alumni-alumni kita juga yang udah kerja di kapal pesiar tuh sharing-sharing juga, sering ngechat-chat kita juga dan nanyain juga kita kabarnya gimana di sana, amankah atau bagaimana. Nah, biasanya untuk alumni kita sendiri di awal tuh karena ada perbedaan culture ya, yang ada di kerja di Indonesia sama kerja di luar kan pasti ada perbedaan culture itu juga, jadi mereka harus membiasakan diri dulu gitu. Nah, kurang lebih selama 1 bulan, kami yakin ya kurang lebih selama 1 bulan sudah kerja di luar negeri atau kapal pesiar, menerima gaji pertama pasti yakin homesicknya hilang. Oh, Gitu. benar-benar ya sih. Jadi cara mengatasi homesicknya adalah dengan kalian berpikir bahwa kalian di sana tuh kerja dan di sana bekerja itu memang untuk menghasilkan begitu, sehingga nanti kalian bisa menikmati sendiri, bisa bantu keluarga dan lain-lainnya. Berarti ingat tujuan awal ya Kak Betul. ya? Oke, nah Kak, kalau misalkan kita kerja di luar negeri, pastinya kadang-kadang ada nih beberapa mungkin kayak mungkin agensi atau mungkin lembaga kerja yang ya bisa quote on quote agak ngelihatnya tuh kayak gimana gitu. Nah, gimana cara menghindari hal ini Kak? Kayak penipuan-penipuan gitu, gimana cara menghindarinya sih Kak? Oke, kalau kita yang di industri ini kita nyebutnya agensi bodong ya biasanya Kak ya. Oke, nah kalau misalkan untuk trick and tips ya untuk ngecekin ini agensinya bener atau enggak sih, itu yang pertama pastinya dari testimoni orang-orang sih. Oke. Nah, testimoni orang-orang bener nggak sih ini kemarin bisa ngeberangkatin atau mungkin biaya yang diminta untuk jasanya tuh ketinggian apa gimana, kan biasanya ada yang kita dengar-dengar tuh overcharge gitu ya. Nah, jadi kalau kita sih tipsnya tuh kamu selain emang aktif nanya-nanya sama senior, itu ya harus pintar juga ngecekin legalitas biasanya Kak. Gitu. Oke. Jadi emang bertanya itu menjadi salah satu hal yang penting juga ya Kak ya, ke alumni kah atau ke orang sekitar yang udah pernah gitu berkarir di industri ini. Oke Kak, mungkin terakhir ada nggak sih yang ingin disampaikan Kak Nindi dan juga Kak Ferdi kepada Viners yang lagi mendengarkan sore hari ini Kak? Oke, nah buat Viners yang nanti emang beneran pengen kerja ke luar negeri, baik kapal pesiar maupun hotel, itu kita cuma titip pesan satu aja. Hati-hati milih agensi, karena banyak banget di luar sana agensi penyaluran kerja yang kita bisa bilang tadi bodong itu. Dan juga make sure diri kalian tuh udah punya value yang cukup untuk kalian nanti bisa lulus interview. Salah satunya ya dengan kuliah dulu. Oke, dan kuliahnya di mana Kak? Di SPI Bali. Nah, itu dia. Kak Ferdi mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, menambahkan lagi sedikit dari Miss Nindinya juga ya. Jadi kalau misalkan kalian milih agensi memang betul-betul harus hati-hati. Kalian bisa cek semuanya itu di sosial media sekarang atau di Google atau di manapun itu kalian bisa ngecek ya. Kira-kira mereka itu beneran udah memberangkatkan belum atau beneran bisa menyalurkan atau segala macamnya. Jadi testimoni itu penting banget untuk kalian lihat sehingga kalian punya trusted juga seperti itu. Iya, testimoni kita bisa dilihat di highlight Instagram SPI Karir namanya. Betul sekali. Oke, semua sudah lengkap di sana, di Instagram, di websitenya juga udah ada. Pokoknya semua udah lengkap. Thank you sekali lagi buat Kak Nindi dan juga Kak Ferdi atas waktunya. Sekali lagi Viners, buat kamu yang ingin berkarir di dunia perhotelan, lebih tepatnya ingin berkarir di luar negeri, terus juga di kapal pesiar, pilihannya adalah Sekolah Perhotelan Internasional Bali.